Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriatul Ida, kelas TBNP Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses penafsiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidik. Menurut Staplibim dan Singkil, evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai. Desain implementasi dan untuk membantu membuat keputusan, membantu bertanggung jawab dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Komite Studi Nasional, evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penelitian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Evaluasi memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Dengan evaluasi, kita dapat melihat efektivitas dan efisien dari program yang telah dan akan kita lakukan. Selain itu, evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menentukan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ida akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi media pembelajaran. Dalam buku pedoman evaluasi media pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1988-1989 dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberi pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memberi pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Dan yang terakhir, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tujuan evaluasi media pembelajaran. Dalam buku pedoman evaluasi media pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1988 atau 1989 dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan sebagai berikut yang dibagi menjadi 4. 1. Memberi pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. 2. Memberi pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. 3. Memberi pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. 4. Melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Adapun tujuan lain dari evaluasi media pembelajaran yaitu ada 8. 1. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. 2. Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. 3. Menetapkan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar siswa. 4. Memilih media pembelajaran yang bermutu. 2. Memberi pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. 3.
memberi pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. 4. Melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Adapun tujuan lain dari evaluasi media pembelajaran yaitu ada 8. 1. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. 2. Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. 3. Menetapkan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar siswa. 4. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. 5. Menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. 6. Menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. 7. Baik, poin selanjutnya yaitu ciri-ciri efektif media pembelajaran. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan juga siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan juga pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian ialah menguasai penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Karena fungsi media dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dalam menerima informasi. Agar media pembelajaran dapat berfungsi secara efektif, terdapat berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu ketetapan dengan tujuan pengajaran, artinya bahan pelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, artinya bahan belajar yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media, artinya media diperlukan mudah diperoleh. Keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan, syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses belajar dan juga mengajar. Sedangkan menurut Azhar Arshad, media pembelajaran bisa dikatakan efektif jika yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua tepat untuk mendukung isi pelajaran, yang ketiga praktis, luwes, dan tahan, yang keempat guru terampil menggunakannya, yang kelima pengelompokan sasaran mutu teknis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Bahrul Fauzi, Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran, yang mana di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dengan cara mengevaluasi media pembelajaran secara formatif, dan yang kedua secara sumatif. Adapun cara yang pertama di sini hanya mengumpulkan data bagaimana media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik yaitu berjalan secara efektif dan efisien guna untuk menyempurnakan media pembelajaran tersebut. Adapun yang kedua dengan cara sumatif. Dengan cara sumatif ini yaitu kita hanya mengumpulkan data bagaimana media pembelajaran tersebut layak dipakai, layak digunakan di waktu-waktu tertentu saja. Adapun di sini mengevaluasi media pembelajaran secara formatif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dengan cara one by one. Kita hanya mengambil 2 siswa, yang mana 2 siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda. Siswa yang pertama mempunyai nilai IQ 50 ke atas, dan yang kedua yaitu mempunyai IQ yang rendah. Nah, di sini kita mengumpulkan kedua siswa tersebut di dalam satu ruangan dan memberikan soal-soal tentang media pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Dan yang kedua yaitu dengan cara evaluasi
secara kelompok kecil saja, yang mana kita hanya menggunakan atau membutuhkan 10-20 siswa. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mengevaluasi lapangan, yang mana mengevaluasi lapangan ini adalah jalan terakhir dari mengevaluasi media pembelajaran dari one by one dan juga evaluasi kelompok kecil, yang mana ini membutuhkan 30 atau 40 siswa di dalam kelas atau di luar lapangan begitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli bidang studi dalam melaksanakan evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan dua hal penting kriteria untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Yang pertama adalah evaluasi penilaian perangkat lunak atau software yang terbagi ke dalam dua cakupan. Yang pertama adalah evaluasi menyangkut perangkat fisiknya, yang kedua adalah menyangkut isinya. Selanjutnya adalah evaluasi media pembelajaran untuk perangkat keras atau hardware. Hal ini terbagi ke dalam dua cakupan. Yang pertama adalah hal yang bersifat umum, serta yang kedua hal yang bersifat khusus. Hal yang bersifat umum ini terbagi ke dalam semua perangkat keras untuk media pembelajaran. Di antaranya adalah praktis, kuat dan mudah untuk dioperasikan, suku cadang mudah untuk didapatkan, memberikan perlindungan bagi pemakai, serta standar yang digunakan untuk pendidikan di Indonesia. Sedangkan untuk kriteria khusus ini hanya ditujukan kepada semua perangkat keras yang bersangkutan. Kriteria ini merupakan pedoman bagi penilai media pendidikan dalam menilai spesifikasi teknis yang dimiliki oleh setiap perangkat keras yang akan dinilai. Terima kasih.